Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama Novita Febrianti, yang kedua Nur Rahmah, yang ketiga Nurlaili Izatur, yang keempat Puput Wijiati, yang kelima Rika Koirunisa, yang keenam Ristanti Puja Pratiwi, dan yang terakhir Siti Lailatul Muntamah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen. Nah, prinsip ialah suatu kebenaran umum maupun individual yang dijadikan seorang ataupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sedangkan perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa prinsip perlindungan konsumen merupakan dasar atau pedoman yang digunakan untuk melindungi konsumen. Nah, prinsip perlindungan konsumen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan uang prestasi. Dan yang terakhir, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product liability. Berikut penjelasan dari prinsip perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya yakni saya Nurlaili Izatur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan. Prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif. Kelalaian produsen yang merugikan konsumen menjadi penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen. Negligence dapat dijadikan dasar gugatan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian dan tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. Yang kedua, harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban serta berhati-hati terhadap penggugat. Yang ketiga yaitu kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata proximate cause dari kerugian yang timbul. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Yang pertama yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif. Tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektivitas ini muncul pada kategori jika seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen, dapat dipastikan itu sifat subjektivitas. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibatkan pada munculnya kerugian merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen. Hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen dapat berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen. Yang pertama yaitu tanggung jawab atas kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak. Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produsen berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen. Kepada konsumen dihadapkan pada 2 kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu yang pertama tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat
dengan produsen sebagai tergugat. Yang kedua, kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Yang dimaksud kelalaian dengan beberapa pengecualian yaitu prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, namun untuk beberapa kasus ini terdapat pengecualian persyaratan hubungan kontrak seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak yaitu salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada produsen. Yang ketiga, kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak. Di sini yang dimaksud tanpa persyaratan hubungan kontrak yaitu tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua. Dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk ini, maka terhadap tahap berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak. Yang keempat, prinsip praduga lalai dan prinsip bertanggung jawab dengan pembuktian terbaik. Tahap ini yaitu perkembangan yang terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab yang mendasar. Berdasarkan kesalahan praduga lalai ini, modifikasi bermakna adanya keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi, jadi pembentukan menuju tanggung jawab mutlak, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, saya Novita Febrianti akan menjelaskan mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan WM prestasi. Selain mengajukan gugatan, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen mengajukan gugatan atau WM prestasi. Tanggung jawab produsen berdasarkan WM prestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak. Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Misalnya yaitu pada produk tidak halal. Suatu produk tidak halal dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak. Keuntungannya untuk konsumen pada gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Selanjutnya adalah jenis tanggung jawab berdasarkan WM prestasi. Yang pertama adalah tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis. Artinya, pernyataan yang dikemukakan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. Jadi, tanggung jawab yang dilakukan produsen dalam hal ini adalah janji yang telah mengikat keduanya di awal transaksi. Yang kedua adalah tanggung jawab berdasarkan jaminan produk tidak tertulis, yaitu berdasarkan implied warranty, memperluas tanggung jawab produsen. Jadi tanggung jawab yang dilakukan produsen bersifat lebih luas, yaitu dengan jaminan produk, yaitu produk harus sesuai standar uji kelayakan. Selanjutnya adalah yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product liability, yaitu nama lain dari tanggung jawab. Nah, di sini unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai ganti kerugian. Ketentuan ini pastinya merupakan lex specialis dalam gugatan tentang pelanggaran hukum pada umumnya. Penggugatan hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan produsen dan kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan diterapkan prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang tidak layak konsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa mempermasalahkan ada atau tidak untuk kesalahan
pihak produsen. Nah, di sini secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dengan konsumen, karena keduanya menghendaki dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran, hingga mengakibatkan konsumsi pada produk tersebut. Pembentukan tanggung jawab mutlak merupakan hasil akhir dari perkembangan hukum yang terjadi secara bertahap. Di sini prinsip tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Dalam perkembangannya, ada beberapa alasan mengapa tanggung jawab mutlak harus ditentukan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain yaitu korban atau konsumen di satu pihak dan produsen di pihak lain. Seharusnya beban kerugian yang ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran. Dan yang kedua, dengan menerapkan mengedarkan barang-barang di pasaran berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan. Bila mana terbukti tidak memiliki, maka produsen harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga, sebenarnya tanpa menerapkan tanggung jawab mutlak, prosedur melakukan kesalahan dapat terjadi melalui proses beruntun, yaitu konsumen mengecer, pedagang eceran, pedagang grosir, grosir kepada distributor, dan agen kepada produsen. Adapun penerapan strict liability untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini. Contohnya di Amerika terjadi pergeseran sebagai dasar bisnis. Kebijakan berorientasi produk yang tidak memperhatikan keselamatan dan keselamatan konsumen, sehingga berlaku sebagai peringatan. Dengan demikian, berlakulah azas. Selanjutnya, saya Siti Lailatul Muntamah akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya dari prinsip tanggung jawab mutlak itu. Perlu kita ketahui bahwa dalam prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, di mana ada beberapa ahli yang membedakan kedua bahasan tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa strict liability adalah prinsip sebuah tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor sebagai acuan ataupun sebagai menentukan. Akan tetapi, pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari sebuah tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Adapun sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Adapun pentingnya dalam prinsip tanggung jawab mutlak ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada tanggung jawab mutlak merupakan sebuah instrumen di mana hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan sebuah hak konsumen dan memperoleh ganti kerugian, di mana para konsumen itu berhak untuk memperjuangkan hak dari konsumen apabila konsumen merasa dirugikan. Yang kedua, ada tanggung jawab mutlak, bagian dari hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan, yang dalam praktiknya sering merupakan penerapan antara standar yang diterapkan di negara lain dan jangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antar kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. Yang ketiga, ada penerapan kewajiban tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana cara mengajukan gugatan-gugatan konsumen. Perlu kita ketahui bahwa dalam mengajukan gugatan konsumen ataupun cara mengajukan
gugatan itu harus dengan cara yang baik, dengan disertai bukti-bukti yang sudah diterima. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman sudah paham dari penjelasan atau tema yang disampaikan pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.